Selamat tahun baru 2026 buat kalian semua yang sedang nonton ini. Mudah-mudahan di 2026 kita semua semakin berkah, semakin banyak rezeki, dan semakin bisa lagi EA ngeluarin fitur-fitur baru di FC 27 lah ya. Ya itu, sekarang kita mulai untuk memperbanyak pemain muda kita untuk masuk ke squad. Jadi ini tips dari saya ya pribadi. Jadi kalau bisa kalian tuh harus tahu pemain mana di posisi mana dari negara mana gitu. Jadi biasanya kalau saya pribadi itu ngambil pemain-pemain sayap itu dari Amerika Latin. Karena nggak tahu kenapa ya, di Amerika Latin tuh dia punya speed yang bagus dan punya biasanya play style-nya itu udah mulai muncul. Misalnya kalau di negara-negara yang negara-negara yang punya kemodernan dalam sepak bola gitu. Nah itu dia tuh ya, tuh lihat udah mulai muncul tuh si play style-nya. Nah kalau si play style-nya itu udah mulai muncul, biasanya tuh pemainnya juga rada-rada bagus gitu. Jadi dan development plan-nya jadi lebih cepat dia untuk naikin overall-nya. Jadi kalian harus benar-benar ngambil dari negara-negara yang memang sepak bolanya udah maju. Nah sekarang saya pengen benar-benar mainin pemain yang muda-muda untuk masuk ke squad inti. Jadi biar nanti di jendela transfernya kebuka, pemain-pemain ini bisa saya jual, atau mungkin kalau misalnya nggak bisa dijual, saya bisa sekolahin dia, saya bisa pinjemin dia ke klub lain gitu. Nah jadi ini tuh sangat penting banget buat perkembangan tim, apalagi buat nambahin uang transfer gitu. Jadi kita mainin pemain muda. Terlebih kan kalau misalnya sekarang ini, kemarin kita udah mengangkat Piala Serie A gitu ya, Piala Serie A. Mengangkat Serie A, juara di Serie A, jadi akan lebih aman kalau misalnya kita mainin pemain muda gitu. Kalaupun misalnya hasilnya imbang atau amit-amit kalah gitu, jadi kita aman-aman aja. Terlebih sih kalian harus melakukan ini semua biar nanti pemainnya itu bisa lebih cepat lagi berkembangnya, dan nantinya kita bisa punya tambahan pundi-pundi untuk ongkos di jendela transfer kayak gitu. Nah jadi ada beberapa pemain yang udah saya taruh. Ada di belakang ada Morais, ada Schulte, terus juga di bangku cadangan ada Acosta sama Alvarez. Jadi ini akan sangat-sangat bagus untuk perkembangan mereka ke depannya. Jangan lupa ya, kalian harus melakukan ini juga. Dan akhirnya pengumumannya sudah ada. Jadi setelah kemarin kita menang Serie A, terus kayaknya kita bakal berkesempatan lagi untuk memenangi Coppa Italia, dan kita bakal final lawan Inter. Let's go. Mari kita kalahkan Inter untuk mendapatkan piala kedua kita musim ini. Dan sudah bersiap Martinez di depan, Bastoni di belakang, dan kita punya Dybala, Dobbik, Mancini, dan Ndika. Let's go, semangat. Dan ini dia untuk cutscene-nya di depannya. Intronya sih kayak biasa ya. Berarti memang EA punya lisensi untuk Coppa, jadinya dia bisa ngeliatin piala Coppa Italinya dengan asli kayak gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun besok nggak ada kejuaraan yang nggak punya lisensi ya. Jadi semuanya ada, mulai dari liga domestik, terus cup domestiknya, sampai liga-liga Eropanya. Mudah-mudahan sih ada terus. Bagus banget lagi, gambarnya jelas banget, apalagi di PS5 ya. Mungkin di PS5 akan lebih keren lagi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Mancini, Villar, Wesley, Ndika, Angelino, Dobbik, dan penyerang kesayangan kita Darwin Nunes, dan abang ganteng kita Paulo Dybala. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai di babak pertama ini, final Coppa Italia.
Mudah-mudahan sih mainnya aman lah ya. Dan mudah-mudahan semua pemain bisa menjaga. Aduh, duh, 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 duh. Baru dibilang jangan sampai kebobolan di menit-menit pertama, di menit-menit awal. Malah kebobolan di menit-menit awal. Turam, gila nih emang pemain body balance-nya tinggi banget. Itu beberapa pemain tuh yang ngeganggu dia. Tapi emang kesalahan siapa itu? Manu Kone ya. Aduh, Manu Kone mana ditinggal lagi tuh? Oh enggak, Andika. Oh enggak. Andika yang ngejar, Manu Kone yang buat blunder tadi. Aduh, bahaya banget. Di menit ketiga kita kebobolan, masih ada asa, waktu masih banyak. Yang penting main disiplin, main santai, jangan buru-buru. Dan terlebih kayaknya kalau udah kayak gini saya selalu bilang sih ya, ayo dong. Aduh, Jan Sommer, jago banget ini kiper. Terlebih sih saya bilang kayaknya kalau misalnya untuk cup, untuk final gitu ya, kayaknya EA kayak nambah 1 atau 2 difficulty-nya gitu. Jadi makin nambah susah gitu. Terlebih biasanya kalau kita udah ada di pertandingan akhir kayak final kayak gini, itu strateginya tuh banyak banget untuk si komputernya gitu. Jadi dia kayak punya tuh, lihat deh, berapa pemain tuh ada di bawah semua. Kayaknya 9 pemain ada di bawah semua, termasuk kiper. Jadi 10 pemain ada di bawah semua. Jadi kita benar-benar harus hati-hati untuk serangan baliknya, dan kita harus hati-hati buat bukan hati-hati tapi kayak disiplin atau pelan-pelan. Kita harus sabar untuk ngebuka ruang dan segala macamnya. Ayo let's go. Aduh, sampai menit ke-26 kita masih belum bisa membuat astagfirullahalazim. Gila Martinez. Sampai menit ke-26 kita masih belum bisa berbuat apa-apa karena memang padet banget back mereka yang dikawal sama Bastoni dan kawan-kawan. Susah banget sumpah. Jadi emang kita harus pelan-pelan, harus benar-benar ngebuka ruang. Dan ya itu ya, tantangannya buat bermain ketinggalan kayak gini. Untuk nyerangnya kita harus pelan-pelan, dan juga untuk bertahannya kita harus disiplin gitu. Bahaya banget kalau misalnya ya ayo dong. Itu dia. Lihat itu, Manu Kone. Tadi dia ngebuat blunder, dan secara dramatis dia juga membuat pembuka gol kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bermain lebih aman lagi. Dan itu dia yang dibilangkan, semua pemain penyerang kita dijagain. Mau nggak mau Manu Kone ngambil perannya untuk merangsek ke depan, dan alhamdulillah kita bisa ngebuat celah sedikit dari Inter 1-1 di menit keberapa ini? 40. Ya, di menit ke-35 kita bisa membuat hasil lebih berimbang lagi 1-1. Let's go yuk. Kita bukain semua keran golnya, dan mari kita benar-benar buat Inter tuh nggak bisa membuat berkembang permainannya. Jadi kita harus benar-benar kunci permainannya, jangan sampai Inter tuh bisa berkembang lagi permainannya. Kalau berkembang lagi permainan, matilah kita nih. 5 menit lagi sebelum pertandingan usai, kita masih mencoba untuk membongkar pertahanan Inter. Pelan-pelan Wesley. Alhamdulillah, Darwin Núñez. Ini dia emang, coba deh kalian bener-bener cobain si Darwin Núñez ini. Di Liverpool kan dia, sebelum dia pindah ke Al Hilal ya, sebelum dia pindah ke Liga Arab kan, dia memang ada sedikit tidak harmonis sama Liverpool. Jadi si FC 26 juga ngebuat Darwin Núñez itu gampang dijualnya, gampang dibelinya. Jadi kalian cobain si Darwin Núñez ini. Ini pemain tajam banget, penempatan posisinya bagus, terus speednya ada, dan terlebih shootingnya terarah dan kenceng banget. Terima kasih Darwin Núñez, lagi-lagi Darwin Núñez. Di babak pertama kita bisa menang 2-1 remontada. Alhamdulillah. Kayaknya kita harus
bertahan dulu sambil melihat kemungkinan apakah Inter benar-benar mencoba untuk membongkar lagi pertahanan kita. Mau nggak mau sih kayaknya Martinez kayaknya bakal punya temen serangnya lagi biar bisa ngebuat AS Roma tuh bertukuk lutut ya. Tadi kita di menit-menit awal kan kena sama Thuram tuh, dan kita belum melihat kontribusi dari si Martinez. Takutnya Martinez ngebuka ruang dan ngacak-ngacak pertahanan kita, jadi kita harus bikin 5 back. Let's go, kita mulai untuk di babak kedua ini. Mudah-mudahan AS Roma masih bisa melakukan serangan yang terbaik dan bisa bertahan dengan sangat bagus. Ya, karena kita tadi punya 5 back, jadi memang kita sekarang lebih bertarungnya itu di pemain tengah. Jadi pemain tengah kita benar-benar bertarung, dan terlebih berarti kan 2 back sayap kita naik ke atas ya, si Wesley sama Angelino. Let's go. Aduh. Dan ini benar-benar pertarungan lini tengah, karena tuh kan bener apa yang saya bilang, Fratesi diganti sama Griezmann. Berarti memang mereka punya 3 pemain penyerang nih. Ada si Thuram tadi, dan Martinez dan Griezmann. Mudah-mudahan trio back kita ada Ndika, Mancini dan Hermoso bisa nahan pemain penyerang mereka. Terlebih Manu Kone. Mudah-mudahan Manu Kone tidak membuat blunder lagi dan bisa mengamankan lini tengah kita, biar aman lini tengah kita. Menit ke-85 masih aman kita. Griezmann, Thuram dan juga si Martinez masih belum bisa ngebongkar kokohnya pertahanan Hermoso, terus Mancini dan Ndika. Ini kayaknya 3 back ini bakalan saya tetap pasang dan bakalan saya tetap amankan untuk di pertandingan musim depan, karena 3 back ini tuh bener-bener alhamdulillah saling mengokohkan pertahanan lah gitu. Dan kayaknya sudah waktunya untuk Wesley dan Angelino untuk beristirahat. Jadi kita masukin 2 back sayap kita lagi. Dan memang kalau misalnya boleh diakui, memang 2 sayap kita ini bekerja dengan sangat baik. Dan ini dia, alhamdulillah kita bisa memenangkan Coppa Italia. Saya sih sebagai Romanisti ya, mudah-mudahan di tahun ini juga bisa lah AS Roma untuk ngangkat entah itu Eropa, entah itu Serie A, entah itu Coppa. Kita lihat cutscene-nya untuk kemenangan Coppa ini apakah ada yang berbeda. Tapi sih kalau dilihat memang paling 10-15% lah ya perbedaan dari FC25 ke FC26. Cutscene-nya tetap sama, cuma kayak lebih tajam aja nih untuk perayaannya. Terus mudah-mudahan sih di FC27 si pelatihnya, si ofisialnya, si staffnya tuh bisa masuk ke perayaan ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya udah perayaan kayak gini kan semua staffnya masuk, jajaran kepelatihannya masuk kayak gitu. Jadi mudah-mudahan untuk FC27 bisa lebih kaya lagi, dan terlebih pemain cadangannya nggak ada di situ kan. Dan kalau misalnya dilihat tuh pemain intinya yang tadi digantiin si siapa tadi, Werner, terus juga Angelino sama Wesley. Oh, Wesley ada di situ deh. Angelino, oh ada. Wesley ada, Angelino ada. Pemain cadangannya nggak ada di situ. Karena sebenarnya kalau misalnya kalau perayaan kayak gini kan semua pemainnya ada kan, staffnya, terus pelatihnya ada kayak gitu. Mudah-mudahan sih FC27 tuh untuk cutscene kayak gini itu lebih meriah lagi. Itu tuh ada kayak kayak kembang api kayak gitu. Ya benar, pemain cadangannya nggak ada. Saya pikir bakal ada nih pemain cadangannya, karena kan di FC25 kemarin pemain cadangannya nggak ada kan. Dan kayaknya sih harus ada untuk di tahun depan biar lebih kaya lagi. Ketat, sangat ketat. Dia shootnya 5, terus
kita shootnya 6, ball possession 55 sama 45. Bener aja. Wesley sama Dybala menjadi pemain penting di pertandingan kali ini, walaupun sebenarnya dia pencetak golnya kan tadi si Nunes sama si Manu Kone, tapi Wesley sama Dybala sebagai pemain sayap dan jenderal lapangan tengah tuh emang bener-bener bagus banget. Alhamdulillah, trofi kedua kita.